Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu yang akan mengalahkan dunia. Dan saya berdoa supaya setiap hari ketika kita merenungkan, mempelajari firman Tuhan, iman kita dibangun, dikuatkan. Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan. Banyak orang berpikir sekarang di mana tempat yang paling aman. Apakah di satu pulau terpencil sehingga tidak ada orang yang akan menulari saya virus COVID-19, atau justru di kota besar yang fasilitas kesehatannya lengkap. Semua itu relatif. Tapi yang mutlak adalah, yang pasti adalah penyertaan Tuhan itu yang akan membuat kita aman. Itu sebabnya dimanapun kita berada, entahkah kita di kota besar, entahkah kita di desa yang terpencil, pastikan kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang nabi besar di Perjanjian Lama, dari Nabi Musa, di Keluaran 33 ayat 16. Keluaran 33 ayat 16 ini perkataan Musa kepada Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Jadi Musa berkata, apa yang membedakan kami, orang Israel, Musa dengan bangsa yang lain? Bukan karena harta yang mereka punya. Ada mungkin banyak bangsa lain yang lebih kaya dari bangsa Israel pada waktu itu. Atau bukan karena kecanggihan teknologi mereka. Atau bukan karena kepintaran mereka. Tapi karena Tuhan bersama mereka. Dan saya percaya itu juga yang membedakan kita dari orang yang tidak disertai Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan ukurannya harta, bukan ukurannya kesuksesan, tapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ada dua hal yang Tuhan hadirkan waktu Dia menyertai kita. Yang pertama di ayat 14, lalu Ia sendiri berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi waktu Tuhan menyertai kita, yang pertama ada bimbingannya. Dalam masa-masa sekarang kita sangat butuh bimbingan Tuhan. Sebab ada banyak hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang sedang kita alami. Di Jakarta ada pembatasan sosial berskala besar, mungkin di daerah lain juga udah ada pembatasan social distancing, physical distancing, sehingga ada banyak hal baru yang terjadi. Kita sangat butuh bimbingan Tuhan untuk melakukan yang tepat, yang terbaik. Tapi yang kedua, bukan hanya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberikan ketentraman. Dan ini yang dicari oleh banyak orang. Ada satu survei yang menunjukkan tentang kehidupan masyarakat modern. Dikatakan 1 dari 5 orang itu mengalami stres. Jadi 1 dari 5 orang, 20% penduduk dunia modern ini mengalami stres. Dan kalau orang stres itu ditanya, orang yang depresi itu ditanya, apa sih yang mereka cari? Mereka tidak cari ingin uang yang lebih banyak. Mereka tidak ingin lebih terkenal lagi. Yang mereka ingin itu bahagia. Mereka bisa bahagia, mereka bisa senang. Dan Alkitab berkata Tuhan akan memberikan ketentraman. Ada satu ilmuwan terkenal bernama Blaise Pascal. Dia seorang pintar, dia penemu hukum Pascal, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Dia merenungkan kebenaran ini. Dia berkata di dalam hati manusia ada satu lubang yang memang Tuhan sengaja ciptakan, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Jadi lubang itu berusaha diisi oleh manusia dengan kekayaan, dengan popularitas, dengan ilmu pengetahuan, dengan kenyamanan, dengan melakukan apa yang mereka mau. Tapi tidak akan pernah bisa terisi. Sebab memang lubang itu didesain oleh Tuhan, hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita butuh penyertaan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan bimbingan dan ketentramannya. Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang Musa miliki, sehingga dia disertai oleh Tuhan. Yang pertama, Musa memiliki pertobatan yang terlihat. Dan dalam hal ini bangsa Israel. Jadi kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus tunjukkan buah-buah pertobatan. Ada banyak orang punya niat bertobat, punya tekad untuk bertobat, tapi kehidupan mereka tidak terlihat berubah. Tuhan hanya mau menyertai orang-orang yang memang do the walk, do the talk gitu. Jadi walk the talk. Ngomongnya baik, tapi harus dilakukan yang baik pula. Bukan hanya komitmen, bukan hanya niat, tapi tindakan yang nyata. Di Keluaran 33 ayat 5-6, ini syarat Tuhan untuk menyertai orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada orang Israel, kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu.
maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Jadi menarik, Tuhan ingin orang Israel menanggalkan perhiasannya, baru Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saya percaya ini ada kaitannya dengan kehidupan batiniah. Di 1 Petrus 3 ayat 3-4, Tuhan juga bicara, jangan kenakan perhiasan lahiriah, perhiasan yang tampak, tapi miliki perhiasan batinia. Jadi sebetulnya yang Tuhan maksudkan di Keluaran 33 ini, menanggalkan perhiasan itu bukannya sekedar tidak punya aksesoris, lalu hidup tidak berubah. Tapi yang lebih Tuhan tekankan adalah tunjukkan perhiasan batinia, tunjukkan sifat-sifat yang berubah, tunjukkan hidup yang berubah. Di 1 Petrus 3 ayat 3-4, apa yang Tuhan minta untuk menggantikan perhiasan yang Tuhan minta tanggalkan di orang Israel? 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh Allah, roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi firman Tuhan dengan jelas berkata, yang berharga di mata Tuhan itu bukan perhiasan lahiriah. Saya tidak anti dengan perhiasan lahiriah. Silahkan kalau sudah diberkati. Walaupun kita harus tetap peka satu dengan yang lain melihat situasi saat ini. Tapi yang ditekankan di sini adalah perhiasan batiniah. Nah, di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya, Rasul Paulus itu mengkategorikan manusia Kristen itu ada 3 kategori. Manusia Kristen daging, manusia Kristen jiwa, manusia Kristen rohani. Semakin kita menjadi orang yang rohani, semakin kita mengenakan perhiasan batiniah. Nah, saya mau jelaskan singkat seperti apa ketiga kategori Kristen ini. Yang pertama 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3 ini menceritakan Kristen daging. Dalam bahasa Yunaninya itu sarkikos. Sark itu daging, jadi manusia daging, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Dalam bahasa Indonesia disebutkan manusia duniawi. Tapi dalam bahasa aslinya itu manusia daging. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi orang Kristen di Korintus ini sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka sudah punya Yesus dalam hati mereka. Bahkan mereka penuh Roh Kudus. Mereka bergerak dalam karunia-karunia roh. Tapi Paulus berkata, kamu masih manusia daging. Nah, definisi Alkitab mengenai manusia daging ini adalah manusia yang dipimpin oleh nafsunya. Bahkan ada satu kamus Alkitab berkata nafsu binatang. Jadi not even nafsu manusia, nafsu binatang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hidup dalam perzinahan, hidup dalam seks bebas, hidup dalam narkoba, kecanduan pornografi, tidak bisa kontrol. Percaya Tuhan Yesus, pergi ke gereja dan berharap masuk surga. Kemarin ada seorang yang tanya, tapi kan saya sudah percaya Yesus. Tuhan Yesus itu kan dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya kita semua yang percaya Yesus itu pasti masuk surga. Percaya di mana dulu? Saya bilang, setan aja percaya Yesus itu Tuhan. Dan setan pun gemetar. Tapi apa yang membedakan setan dengan orang percaya sungguh-sungguh? Orang percaya sungguh-sungguh itu mau hidup diperbaharui. Sementara setan hidup dalam dosanya. Ya memang dia akan dibinasakan. Jadi manusia daging itu manusia yang hidup karena hawa nafsunya, semata-mata hidup karena hawa nafsunya. Saya berdoa kalau ada hari ini yang masih memiliki hidup dalam kedagingan, kita bertobat, kita tinggalkan. Ada level yang lebih tinggi, tapi juga bukan yang Tuhan mau, manusia jiwa. Manusia Kristen jiwa, dalam bahasa Yunani itu psukikos, psuke itu dari kata jiwa, psikologi, itu ilmu jiwa. Jadi psike itu adalah Kristen jiwa. Nah, di Yudas 1 ayat 19, Kitab Yudas 1 ayat 19 disebutkan ciri orang yang manusia jiwa. Yudas 1 ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya keinginan-keinginan dunia. Dalam bahasa Yunani dikuasai oleh manusia jiwa. Keinginan dunia itu psukikos, manusia jiwa yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi orang-orang seperti ini yang pemecah belah dikatakan. Orang yang memecah belah. Mereka tidak hidup lagi dalam hawa nafsu kedagingan, nafsu binatang, kita dibilang tidak hidup dalam dosa. Tapi orang-orang ini masih hidup hanya karena pertimbangan alamiah. Kalau mereka mau memberi, mikir, apa untungnya bagi saya ya kalau saya memberi? Kalau mereka diajak melayani, aduh capek, apa untungnya saya melayani? What's in it for me? Apa manfaatnya? Saya dapat apa? Selalu pertimbangannya pertimbangan manusiawi. Dan Paulus juga berkata, ini bukan
yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu manusia rohani. Di 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan tentang manusia rohani. Dalam bahasa Yunani itu pneumatikos. Pneuma itu roh. Jadi orang-orang yang hidup berdasarkan hal-hal rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi manusia rohani adalah orang-orang yang hanya hidup mau menyenangkan Tuhan. Kalaupun itu tidak nyaman bagi daging saya, bagi jiwa saya, tapi kalau itu menyenangkan Tuhan, saya mau taat melakukannya. Dalam masa-masa seperti ini mungkin Tuhan gerakkan kita untuk berbagi, untuk memberi. Mungkin secara keuangan kita sedang terbatas, tapi kalau Tuhan gerakkan, mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Jadi tunjukkan pertobatan yang terlihat. Ada perubahan dari manusia daging, bertumbuh dari manusia jiwa, kita bertumbuh menjadi manusia rohani. Lalu yang kedua, apa yang Musa miliki sehingga Tuhan mau menyertai dia? Dia mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Di dalam hidupnya, dia menomorsatukan pengenalan akan Tuhan. Lebih dari pengejarannya akan hal yang lain. Dia mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 13, Musa berkata, "Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku dapat tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Jadi Musa kerinduannya adalah dia ingin mengenal Tuhan. Dan ini menyentuh hati Tuhan. Dia tidak inginkan yang lainnya. Dia cuma menginginkan pengenalan akan Tuhan. Dan mungkin bagi kebanyakan orang ini bukan hal yang terlalu penting. Kalau saya mengenal Tuhan emang bisa membuat apa dalam hidup saya. Tapi Yeremia pasal 9, Alkitab mengingatkan. Ternyata ini yang jauh lebih penting daripada semua pengejaran kita akan banyak hal. Yeremia 9 ayat 23 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berkata, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Jadi ada 3 hal yang sering dimegahkan, dibanggakan oleh manusia. Pertama, kebijaksanaan, kepintaran, pengetahuan, teknologi, kecanggihan. Lalu yang kedua, kekuatan, power, kuasa. Lalu yang ketiga, kekayaan. Dan tiga-tiganya ini tidak salah kalau kita diberkati dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan pengetahuan. Itu berkat dari Tuhan. Saya percaya semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Tapi jangan utamakan itu. Ayat 24 dikatakan, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku." Jadi bagi Tuhan yang paling bisa dibanggakan, dimegahkan adalah pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lewat banyak peristiwa yang terjadi belakangan ini, kita mengenal, kita sadar bahwa ternyata kebijaksanaan kita, teknologi kita, kekayaan kita, kekuasaan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita berdoa, kita akan bekerja sekuat mungkin. Tapi pada akhirnya kita mengerti bahwa ternyata 3 hal tadi ada batasnya. Maka kita tidak lupakan hal itu. Sekali lagi kita harus bertumbuh dalam pengetahuan kita. Kita bersyukur untuk kekayaan Tuhan berikan sehingga kita bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur untuk kekuasaan yang Tuhan berikan, pengaruh. Saudara pemilik bisnis, saudara pemimpin di perusahaan, saudara pemimpin di masyarakat, kita bersyukur. Tapi yang dikejar adalah pengenalan akan Tuhan dan memahami Tuhan. Memahami di sini adalah mengerti. Dalam bahasa Inggris itu understand. Jadi cari pengertian akan hal-hal rohani. Baca firman Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti awal-awalnya, tapi baca firman Tuhan. Kita punya kerinduan untuk mencari informasi tentang hal-hal rohani. Sekarang banyak orang haus akan informasi. Mereka pegang smartphone mereka untuk selalu update. Tapi saya tantang kita cari informasi akan hal-hal rohani, cari kehendak Tuhan, cari hati Tuhan. Tapi yang kedua, mengenal. Mengenal di sini adalah pengalaman. Punya pengalaman bersama Tuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita taat. Abraham itu punya pengalaman bersama Tuhan. Waktu Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya, dia taat. Sehingga dia dijadikan bapa orang beriman. Father of all nations, bapa banyak bangsa. Karena dia punya pengalaman bersama Tuhan. Jadi yang kedua, mari utamakan pengenalan akan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah hidup untuk orang lain. Musa, dia benar-benar sold out. Dia hidup untuk
memberkati bangsanya. Di Keluaran 33 ayat 14-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi dia tidak mau berangkat sendirian. Di ayat 14 sebenarnya Tuhan berjanji, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Tuhan sebetulnya sudah punya rencana, Musa, aku akan binasakan semua orang Israel, aku akan bentuk satu bangsa baru dari engkau. Dan bagi Tuhan itu tidak mustahil. Tapi Musa bilang, tidak. Kalau engkau tidak membimbing kami, aku dan seluruh bangsa ini, jangan suruh kami berangkat. Jadi Musa tidak mau egois. Dia mau bangsanya juga ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya ini saat-saat juga kita membuktikan bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita perlu hidup bagi orang lain. Dan ada satu singkatan dalam bahasa Inggris, joy, J-O-Y. Kalau kita mau mengalami joy, sukacita, pertama Jesus, Tuhan itu nomor satu. Lalu O, others, orang lain kita utamakan. Kita tolong sebisa mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Baru Y, yourself, diri kita sendiri. Waktu kita lakukan J-O-Y, Jesus, others, dan yourself, maka kita mengalami sukacita. Dan ini yang Musa lakukan. Rasul Paulus juga sama di kitab Roma. Aku rela terpisah dari Kristus, asal bangsaku diselamatkan. Dan saya percaya tidak bisa. Tetap Paulus itu selamat karena itu iman pribadi, tapi itu hatinya. Dan saya berdoa supaya Tuhan menemukan di dalam hati kita juga mau berkorban untuk orang lain. Haleluya. Dan hari ini saya mau beri kesempatan untuk kita. Kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam manusia daging kita, kita masih ikuti hawa nafsu kita masih terikat dengan dosa kita. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ini tanda-tanda sudah sangat jelas. Mari segera tinggalkan kedagingan kita. Tapi mungkin ada orang-orang yang, saya tidak hidup dalam kedagingan, tapi kita terlalu mengandalkan akal kita. Kita selalu hitung-hitungan. Mari kita bertumbuh. Kita cari apa yang menyenangkan Tuhan. Amin. Waktu kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Saudara, kalau kita menghargai seseorang, orang itu akan senang dengan kita. Kalau saya menjamu misalnya seorang tamu datang ke rumah kami. Waktu kami menjamu dia dengan penuh kehormatan, kami beri makanan yang terbaik. Saya yakin dia betah. Saya yakin dia ingin datang lagi. Kenapa? Dia dihargai, dia dihormati. Sama dengan Tuhan. Waktu kita hormati Tuhan, Tuhan senang berjalan bersama kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Itu sebabnya mari kita pejamkan mata kita. Kalau ada di antara bapak saudara yang berkata, iya, saya masih perlu bertobat dari dosa-dosa saya. Saya harus tinggalkan dosa-dosa saya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi engkau tahu dan Tuhan tahu. Mau kau datang hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, tolong aku. Lepaskan aku dari ikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Roh Kudus menjamah semua orang yang saat ini sedang mengikuti siaran ini. Dalam nama Yesus, terlepas dari ikatan dosa. Dari free sex, dari percabulan, dari pornografi, dari alkohol, dari narkoba, dari rokok, dari judi. Dari semua nafsu yang mengikat mereka. Mereka tahu itu akan menghancurkan hidup mereka. Tapi selama ini mereka tidak mampu. Biar Roh Kudus menolong, mematahkan setiap ikatan dosa. Belenggu dosa dipatahkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih memakai nalar, memakai logika lebih daripada menyenangkan Tuhan. Masih memakai pertimbangan akal manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Tolong kami semua. Supaya kami bertumbuh menjadi manusia rohani yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua yang mengikuti siaran ini, baik live streaming dan yang sedang menonton rekamannya. Tuhan tolong sertai Tuhan. Dimanapun kami berada, di kota besar, di kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok, Tuhan sertai. Sehingga Tuhan membimbing kami dan memberi ketentraman dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada yang punya pergumulan, kami percaya Tuhan kami maha kuasa. Tuhan kami sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa semua tenaga medis Tuhan yang saat ini sedang bekerja menolong pasien-pasien PDP dan juga mereka yang sudah positif Tuhan. Engkau berikan perlindungan dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Tidak ada yang terpapar, tidak ada yang tertular, tidak ada yang sakit. Semuanya sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik Pemda maupun pemerintah pusat, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memimpin negara kami Tuhan. COVID-19 akan segera berakhir. Resesi tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya,
Bapak Saudara yang rindu ingin didoakan, saya Pendeta Yosef Sitomeang dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendampingi Bapak Saudara, rindu mendukung Bapak Saudara dalam pergumulan Anda. Bapak Saudara bisa men-DM, mendirect message account ini dan kami akan menghubungi Bapak Saudara sehingga kita bisa berdoa bersama. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.